Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali channel YouTube Sales Magic, Raja dan Jualan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai produk dan toko ya. Jadi saya berani menjamin ya teman-teman, di tahun 2025 ini retailer ya, toko-toko sama grosir itu akan dipenuhi dengan produk-produk baru. Jadi bagi teman-teman semua nih yang nyales produk baru, yang baru launching, baru banget keluar dari pabrik ya, belum punya nama, belum punya brand ya, tenang teman-teman, karena teman-teman bisa save video ini ya, dan kalian bisa buktikan ucapan saya ya. Jadi dari tahun ke tahun ya, itu kompetitor produk itu terus bermunculan ya. Orang-orang mayoritas beranggapan kalau misalnya kepengen jualan yang gampang ya, jualannya udah punya brand, yang udah punya nama. Jualan brand Wingswood, Unilever, OT, KAO, PNG, dan brand-brand lainnya. Pokoknya yang udah punya nama lah. Apakah hal itu betul? Mungkin jawaban itu betul di 5 tahun ke belakang. Tapi di tahun 2025, jawaban itu udah nggak relevan lagi teman-teman. Kenapa? Karena faktanya banyak brand-brand baru yang muncul ya, dan kualitasnya nggak kalah sama yang udah punya nama ya, dan harganya rasanya juga nggak kalah. Nah maka dari itu teman-teman harus tonton video ini sampai selesai ya. Jadi gini, saya kasih contoh ya, produk rokok. Setiap 1 bulan sekali ya, di grup saya itu banyak sekali informasi mengenai produk baru yang launching dari brand-brand ternama ya. Dari HM Sampurna, Gudang Garam, Jarum Super, itu setiap hari ada. Setiap bulan ada ya teman-teman, bukan setiap hari. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Ngapain sih mereka mau produksi produk yang ecek-ecek ya? Ya karena memang sekarang pangsanya produk ecek-ecek, bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Alasannya sudah sangat jelas, yaitu faktor daya beli masyarakat yang semakin hari semakin turun. Ya, ditambah lagi mengenai PPN 12% ya. Jadi gini teman-teman, saya belakangan ini sebulan terakhir itu terjun ke lapangan ya, join visit, dan itu banyak toko yang komplain, yang cerita ya, Mas, saya sekarang udah nggak kulaan rokok-rokok yang mahal, saya tak kulak punya Masnya aja ya. Mereka bilang seperti itu beberapa ya. Loh kenapa Pak? Ya karena untungnya sama saja. Saya jual rokok yang super, ya saya cuma up 1000, rokoknya jenengan ya cuma up 1000, sama-sama. Tapi kan kalau buat kulak jenengan itu kan buat super 1 bungkus, buat beli yang merek jenengan bisa dapat 2-3 bungkus. Untungnya sama ya. Jadi ini seperti marketing, ibaratnya itu ternak sapi sama ternak kambing ya. Oke, ternak sapi untungnya gede ya. Lah kalau misalnya buat ternak kambing untungnya kecil. Tapi misalnya nih teman-teman punya modal 10 juta, satu buat beli sapi ya cuma dapat 1. Nah ini buat beli kambing misalnya dapat 10. Contohnya ya, ini contohnya, perumpamaannya seperti itu. Tentunya harga sapi lebih dari 10 juta ya. Sekali lagi itu cuma analoginya seperti itu. Jadi banyak pemilik toko yang sekarang mindsetan seperti itu. Ya udah salah, jual yang murah-murah aja lah, yang terjangkau saja lah. Karena memang ya sekarang daya beli masyarakat kita memang sedang sangat memprihatinkan, baik itu dari penjualan online maupun penjualan offline ya. Ya mungkin faktornya mungkin karena lapangan pekerjaan yang sangat minim ya, gaji yang sangat minim ya. Jadi istilahnya itu di Indonesia itu pemerataannya itu masih sangat jauh dari kata kurang ya. Itu yang menyebabkan akhir-akhir ini banyak industri yang bangkrut ya. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi intinya kalau misalnya kamu itu mau jualan produk baru, kamu harus pede. Karena tahun ini adalah tahunnya produk baru ya. Silakan mungkin bagi teman-teman yang punya produk baru bisa berkomentar kalau misalnya mau menawarkan produk kalian ya di bawah video ini. Oke, jadi intinya tetap semangat, walaupun kalian belum punya brand, produk kalian belum dikenal, jalani saja dulu teman-teman.
Karena dulunya brand-brand besar yang udah punya nama dan terkenal, dulunya juga brand baru yang nggak ada yang kenal juga. Mereka bisa terkenal seperti sekarang karena mereka konsisten, mereka fokus, ya, mereka melakukan pembangunan konsumen, ya. Jadi inti dari video ini adalah jangan bandingkan halaman pertamamu dengan halaman 100 milik orang lain. Nggak fair, ya. Kamu baru memulai, kamu membandingkan dengan orang yang sudah di atas. Itu adalah salah satu kesalahan, ya. Jadi dalam dunia marketing, untuk memulai sesuatu, kita jangan melihat orang yang sudah berhasil, ya. Kita buat cerita kita sendiri, seperti itu, ya. Karena pada faktanya, semua produk baru juga dulu merintis dari bawah, ya. Jadi bagi yang sering berkomentar di video-video saya, susah mas jualan produk baru mas, belum ada yang tanya dan lain-lain. Ya memang dulunya brand-brand yang udah punya nama pun juga mendapatkan penolakan, ya. Kenapa mereka bisa sebesar sekarang? Karena mereka ditolak sekali nggak nyerah, mereka ditolak sekali nggak berisik, ya. Tapi mereka melakukan follow up, personal branding, ya, dan lain-lainnya, ya. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita pelajari dari brand-brand besar, ya. Brand besar semuanya itu juga dulunya brand kecil. Perjalanan bermil-mil jauhnya dulunya berasal dari satu langkah kecil. Terima kasih. See you next time.